siang teman-teman pembudidaya walet di seluruh Nusantara ya. Ini waktunya ya, waktu jam sekian ya. Ini saya bukan waktunya panen, tapi saya kontrol gedung untuk mengecek hama dan untuk pengecekan suara. Karena tadi mesin saya kemarin rusak, mesin panggil. Saya ganti, saya pakai sementara mesin yang baru, dan yang lama sudah selesai produksi. Saya kembali lagi ke yang lama, yang baru, karena untuk gedung baru nanti, gedung saya yang baru ya, atas rumah. Saat ini dia suara void ya. Saya mau cek dulu suaranya. Hidup, oke, itu hidup ya. Nah, saat ini nih suara void yang ada di dalam ruangan. Hidup, dan yang di sini suara tarik yang di sini. Nah, ini adalah suara tarik dan suara panggil harus dicek secara berskala ya, bersama suara void seperti itu. Suara void itu ada suara panggil. Nah, dan itu suara panggil lagi. Kemudian, nah, itu suara panggil lagi ya. Oke. Nah, kita harus cek secara berskala ya. Jadi ini adalah kunci utama adalah suara panggil. Kemudian suara void dan tarik, kunci utama untuk burung minat ya, masuk ya. Oke. Saat ini nah seperti ini. Nah, kalau kita bicara kotoran, seperti ini. Ini kotoran sudah merata. Saya 2 minggu yang lalu baru panen, selesai panen terakhir. Jadi sisanya lebih kurang tinggal 10%. Dan hasilnya ya puji Tuhan. Nah, inilah kotoran-kotorannya. Oke. Padahal kira-kira 2 minggu lalu baru kita bersihin. Ini baru kita bersihin. Nah, ini kan kita kumpulin ke sini. Kemudian ada sebagian kita kumpulin kemari. Seperti ini. Ini kita kumpulin kotorannya. Nah, ini seperti ini kemari ya. Kita sapu ke sana, jadi menumpuk. Nanti kita pungut nanti ya. Nah, seperti ini kita kumpul ke sini. Ini kita pungutin semua kotorannya untuk jadikan pupuk. Ya, pupuk di kebun kita sendiri. Nah, ini kita bicara kotoran dulu, jangan berbicara atas. Seperti inilah kondisi lantai 2 gedung saya. Teman-teman saksikan dari video ini ya. Hari ini tanggal 14 ya, Januari 2021. Oke. Saat ini masih menggunakan SP Victorical, SP dan SP Victorical dengan ini SI-nya, ST yang satu lagi ini adalah manuk ireng 02. Saya sekarang lagi mencoba Nias Membara ya. Saya sudah cabut SP manuk ireng ya 02. Sekarang saya pakai Nias Membara. Nah, kalau itu baru kita bicara tentang sarang. Nah, ini buat lagi ya. Nah, itu ada yang baru dipanen minggu lalu, belum nampak 2 minggu lalu. Nah, itu baru dipanen 2 minggu yang lalu. Nah, kalau kita bicara sarang, nah ini teman-teman saksikan ini sarang-sarangnya sudah ya. Oke, besek mantap ya teman-teman, besek mantap, sangat-sangat mantap. Saya sangat rekomendasi dengan besek ya. Nah, seperti ini besek ya. Nah, yang di bakul ini baru 6 bulan ya, jadi saya belum bisa nampak. Tapi ya sudah, biarin aja ya. Mau bikin ya silakan. Puji Tuhan kalau dia bikin, kalau nggak bikin juga kita nggak bisa paksa ya. Ya tergantung lah burung itu mau di mana ya. Pentingnya kita berusaha untuk menambah populasi seperti itu. Nah, itu anak kan masih ada yang gantung lagi. Ya sudah, saya tidak akan panen lagi karena ya itu ngeram lagi balik kan. Kondisi sarang, nah seperti inilah sudah mulai ya. Oke teman-teman, ini ada di lantai 2. Nah, ini yang di besek, ini kemarin di besek ada 6 biji sarang. 1, 2, itu nampak ya. 3, 4, 5, 6 ya kan, 6 biji kan. Ini seperti 1, 2, 3, mana nih? 4 ya kan, 4. Ini ada 5, 6. Sudah 6 ya. Nah, besek si Jos ya teman-teman, beseknya Jos teman ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kondisi saat ini cuaca terang ya. Terang nih. Ini cuaca terang. Ini
kita akan lihat nah, trik ya, terang trik ya, matahari trik ya, cukup menyengat ya. Jadi cuaca cahaya masuk ya sampai kemari, kemudian ini. Jadi sarang kelihatan ya, jadi tempat terang juga tidak ada masalah ya. Ada yang nanya ke saya kemarin, Pak, tempat terang gimana? Nggak ada masalah. Ini dia buktinya. Oke, nampak ya terangnya. Ini center, ini baru center saya. Oke, tanpa center ya. Oke, teman-teman saksikan ya tanpa center. Nah, cukup terang ya. Jadi bukan masalah terang atau gelapnya, tapi masalah nyamannya gedung ini. Nyamannya gedung, ya. Nyamannya ruangan sehingga burung akan masuk menginap seperti ini. Ya. Jadi besek rata-rata bikin ya teman-teman. Besek itu mantap. Mau coba silakan. Kita nggak, saya cuma sarankan besek oke, mantap. Teman-teman mau coba, ayo silakan. Nah, saat ini kita saya mau berada ke lantai. Sekarang saya mau ke lantai 3 ya. Saya mau ke lantai 3. Tapi sebelum ke lantai 3 saya akan tunjukkan ini. Ini besek. 1, 2, 3. Ini efek dari kamera flash ya. Ini flash ya, efek dari flash ya. Jadi ini flash. Nah. Jadi sarang oke lah ya. Nah, ini yang panen kemarin. Oke, nah. Ini poles lagi, ini udah poles. Kotorannya, puji Tuhan. Nah, ya. Jadi saat ini saya mau ke lantai 3. Ini pintu kita buka. Nah, saya berada ke lantai 3. Saya mau tunjukkan lantai 3. Nah, saat ini saya berada di lantai 3. Oke. Nah, kita bicara kotoran lagi ya. Kotoran dulu teman-teman. Jangan lihat atas, lihat kotoran dulu. Oke. Ini yang akan saya tunjukkan adalah kotoran dulu. Baru kita bicara atas. Kalau tidak ada kotoran, bagaimana ada terisi di atas. Oke. Nah, ini dia kotoran. Saya akan kasih lihat kotoran. Kotoran sudah mulai merata. Baru kita bicara atas. Kita bicara sarang. Puji Tuhan, sudah mulai nampak. Ada tanda-tanda baru ya di besek ya. Nah, seperti ini. Teman-teman saksikan ya. Nah, itu besek ya. Nah, itu kita. Ini yang di hitam-hitam itu, sorry ya, ini itu hitam, ini juga ya, yang hitam itu udah jadi. Puji Tuhan. Nah, oke, ini habis efek panen 2 minggu yang lalu. Nah, sudah lumayan. Puji Tuhan. Nah, ini juga ada sarang seriti ya. Nah, saya tunjuk itu sarang seriti 2. Nah, sarang seriti nah itu lagi 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 ya. Sarang seritinya ada 4. Nah, nampak ya ada 4 ya. Ini bakalan 5 dan ini bakalan 6. Nah, sampingnya itu poles lagi, poles. Udah bakalan 6. 6 berarti sama ini, sama yang di mana tadi ya? 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tadi gimana lagi ada sarang seriti? Oh, itu lagi ya. Nah, itu sarang seriti 9. 9 di bawah 1, 10. Berarti semua sudah 10 sarang seriti. Lantai 2 ada 1. Oke. Nah, efek dari penggunaan saat ini kotoran. Ini ruangan sudah mulai ada kotoran, sudah ada nampak tintanya. Ya. Ini akibat efek dimakan burung hantu kemarin. Nah, kalau teman-teman saksikan ini ada polesan ya, banyak-banyak si bekas-bekas polesan ya, seperti ini ada polesan. Nah, ini banyak sih. Nah, tuh bekas polesan diempet sama burung hantu kemarin. Nah, sarang yang tersisa sengaja saya bikin, sengaja juga saya panen adalah ini. Sarangnya udah mulai kering jadi keruh atau kuning-kuningan. Sengaja. Kenapa? Sudah dimakan burung hantu. Jadi dulu di sini di lokasi satu ini, nah ini dampaknya. Saya besarin dikit deh supaya nampak lebih jelas. Oke. Nah, itu
bekas polesan itu banyak itu. Nah itu bekas polesan, nah ini bekas polesan, rata-rata bekas polesan ya, itu polesan lagi, polesan, nah itu polesan lagi, bekas polesan, semua bekas polesan ya. Diembat burung hantu kemarin, di sini ada lebih kurang 90-an sarang. Jadi populasinya nyusut di daerah sekitar sini. Oke, dimakan burung hantu. Kemudian setelah burung hantu saya basmi, ini saya sekat. Nah, puji Tuhannya perkembangannya sih dahsyat. Tapi di daerah ini saya begitu memprihatinkan daerah sini ya. Daerah sekitar sini memprihatinkan. Yang ada cuman ini. Nah ini kotoran. Ini yang baru ya, tapi belum nampak sarangnya. Kalau ini sarang yang satu ini yang dibesek, ini sarangnya kering, saya nggak ngerti, nggak saya panen sih, saya biarin aja. Tapi yang ini nggak nampak sih. Polesan, oh puji Tuhan ada polesan. Oke, jadinya model mangkok. Oh puji Tuhan. Jadi di sini sudah. Nah itu bekas sarang ya. Nampak ya. Ini saya gedein dikit deh supaya teman-teman lihat. Nah itu bekas itu. Nah termasuk yang tadi ini, yang saya bilang polesan itu, puji Tuhan ini polesan. Nah, itu polesan. Puji Tuhan jadinya sarang mangkok. Nah jadi di lokasi sini sudah habis-habisan. Kalau ini kotoran ya, ini kalau ini memang masih ada. Nah ini sisanya juga nggak dikerjain lagi nih polesan ini. Ini yang sudah jadi, maaf, ini yang sudah jadi, yang sebelah sini polesan nih. Nah itu polesan udah nggak dibikin lagi karena habis dimakan burung hantu. Oke, sisa-sisa pondasi sarang sih banyak lah ya masih ya. 90 sarang dihajar, 90-an lebih. Jadi ini kita cek lagi ya. Nih suara tarik hidup ya, menuju ruang inap. Nih ini kontrol, namanya kontrol suara tarik ya. Nah suara panggilnya oke, semuanya aktif. Jadi puji Tuhan. Nah ini ada satu bajoka yang sengaja saya selipin. Apakah oh ini mati, ini padam, tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaikin. Nah ini kayak hexagonal. Ini suara panggilnya hidup. Nah, ini ada suara panggil lagi di sini ya. Di sebelah sini ada suara panggil lagi nih. Nah, nih. Itu suara panggil lagi nih. Nah, ini suara panggil lagi. Ini juga hidup. Ini adalah suara apa saya bilang ya? Di sini saya pasang satu tweeter. Nah, ini dia. Ini tweeternya paling ujung. Ini 2. Di sini ada 1. Tujuannya adalah saya pasang suara ceklock ya. Ceklock. Jadi dia onnya itu jam 6. Karena di sini gelapnya mulai jam tengah 7 ya. Tengah 7 malam. Jadi jam 6 saya hidupin, lebih kurang 15 menit. Saya mau ngumpulin burung, saya lagi coba ngumpulin burung di atas ini, di sekitar sini, apakah burung ada nambah. Ini baru hidup lebih kurang 6 bulan. Baru hidup lebih kurang 2 bulan. Ini dia. Ini menggunakan mesin kecil aja, mesin murah meriah. Nih, saya tunjukin ya. Saya on-kan dulu. Nah, ini suaranya. Teman-teman. Di situ satu. Ini situ berbarengan dengan air embun ya. Itu berbarengan dengan air embun. Jadi ini hidupnya cuma 3 kali, jam 12 selama 15 menit, kemudian jam 3 selama 15 menit, kemudian jam 6 selama 15 menit. Setengah jam. Jam 6 sampai 6.30. Oke, saya matikan dulu, belum waktunya. Oke. Ya. Menggunakan alat sederhana seperti ini untuk alat ngetes di lapangan biasanya. Oke teman-teman, beginilah. Jadi jangan lupa untuk setiap masuk ke dalam gedung utamakan kontrol suara panggil, suara tarik, ya kan, suara void seperti itu.
yang itu void ya, wiringnya di sana. Kemudian suara tarik ini menuju ruang inap ya, yang setelah itu menuju kemari. Nah, itu harus aktif saat hidup. Nah, nanti kalau ada bulan 2 nanti, pertengahan bulan 2 rencananya ini kabel-kabel ini saya mau perbaikin. Ini sudah tidak beraturan lagi karena dulu buatnya asal-asalan. Sekarang saya mau buat yang lebih profesional, tidak ada yang seperti ini menggantung-menggantung. Saya akan buat lebih cantik lagi. Di sini kan saya tambah suara tarik 2 biji, suara tarik seperti itu, seperti yang itu. Saya akan buat kemari ya 2 biji. Kemudian ini lampu padam biasanya hidup. Nanti saya mau hidupkan lagi. Oke, nah itulah yang sekilas mengenai tata suara ya, letak. Jadi bagi teman-teman pemula, suara panggil sama suara tarik dan void itu adalah yang utama. Baru suara inap kita cek satu persatu. Oke. Jadi kalau ada yang nanya saya tentang suara inap saya seperti ini. Suara inap saya ini nggak beraturan, terserah saya mau letakkan di mana. Makanya banyak petani pemula nelfon ke saya, nanya ke saya by WA maupun nelfon saya itu saya nanya tentang suara inap. Jadi kalau saya bicara suara inap, saya asal aja saya letakin. Yang penting kuncinya adalah menarik burung masuk dulu. Setelah masuk ke dalam, baru seperti ini. Nah, ini penting burung masuk dulu. Sudah terpancing di sini, baru suara inapnya asal-asalan saya letakin. Nah lihat 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini 10 biji di satu ruangan kecil ini, 10 biji. Belum lagi yang suara ini tengah ini. Tengah ini ada 4 penjuru ya. Nah, 4. Jadi ini ada 4. Jadi 14. Belum lagi yang di sini. Yang di sini agak lebar aja 1, 2, 3. Oke. 3, 4, 5. Ya, 4, 5. Oke, 6. Ini juga 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 biji. Nah, jadi letak suara panggil aja saya ada yang 14 biji, ada yang 10 biji. Di depan sini saya nggak tahu berapa ya, saya hitung dulu ya. Saya lupa soalnya jarang saya hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12, 13, 14. Semua ada yang 14 biji juga. Jadi itulah suara panggil saya. Suara inap saya. Jadi kalau kita bicara suara inap saya terserah. Mau berapa biji terserah. Tapi nanti gedung baru saya di atas rumah saya minggu depan mulai di start pemasangan. Mungkin nanti saya kalau on satu kotak saya terdiri dari berapa kotak? 3 kotak nanti. 3 kotak juga sama. Cuma panjang 10 meter ya, 10,5, panjang lebar 4, panjang 10,5. Nanti mungkin ya saya menggunakan cuma satu kotak itu paling 6, maksimalnya 6 ya, nggak banyak sih 6. Jadi maksimalnya 6, mungkin bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah kalau kita bicara 4 aja, 4 kali 3 12, mungkin 12 biji, paling maksimal 20 lah paling yang saya bikin. Jadi letak suara inap saya terserah. Nah simpel aja sih dunia walet ini. Nah ini gedung saya ini tidak ada ventilasi, teman-teman saksikan ya. Ini tidak ada ventilasi udara, lubang udara tidak ada ya, udara. Nah ini saya pakai ini, ada yang besar, ada yang kecil nih, ya sospan. Tapi sudah saya padamkan, saya aktifkan lagi. Kenapa saya pakai ini? Dulu kotorannya, dulu kelembapan saya nggak pernah capai. Kelembapan saya tidak pernah capai, cuman 50 berapa ya, 59, maksimalnya 69. Kemudian saya buat asuspan ini untuk menarik udara supaya kelembapan naik, ternyata tidak mempengaruhi. Kemudian dulu ini ada ember, ini masih ada 1 ember lagi sisa. Dulu ini banyak ember, ada satu lantai ini ada 1 lusin ember, ada 16 ember. Sekarang tinggal 1, yang lainnya udah saya pindahkan ke gedung saya yang lain. Saya pasang air juga nggak mempan,
Saya nggak mempan, cuma maksimal 69. Sarang sering jatuh. Nah, saya sekarang sudah tidak pakai air, esopan saya matikan. Ini ventilasi tidak ada, hasilnya adalah kelembapan saya sekarang udah 90-an, 80-90. Kenapa bisa? Pada nanya kenapa bisa? Tanpa mediasi air, adanya di sini. Nih, yang tadi saya tunjukin. Ini adalah mesin pengkaput ruangan. Ini karena saya menggunakan liang naga sama lubang 3. Liang naga, ini LMB. Jadi udara sangat kering, tapi dipandu dengan ini ya. Apa namanya ini? Mesin kabut, mode fire, udara jadi bagus. Nah, ini tanpa ventilasi ya, teman-teman lihat ya, tanpa ventilasi. Oke, tidak ada ventilasi. Nah, kenapa tidak ada ventilasi? Penyebab adalah daerah pegunungan. Saya pernah cek suhu dalam ruangan ini pada malam hari sekitar jam 10. Sekitar jam 10 malam ya. Saya pernah cek itu 24 derajat Celcius. Kalau siang begini adalah 28. Oke. Nah, beginilah tata ruangan. Sekatnya pun gampang. Menggunakan terpal. Saya tidak ada menggunakan yang lain. Terpal aja. Ya. Jadi seperti ini, terpal cabai. Kalau saya bilang di sini terpal cabai. Oke, teman-teman. Ya. Sekian dulu penjelasan mengenai pentingnya pengecekan suara tarik, suara void sama suara panggil ya. Nah, ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman Anda yang ada di grup Facebook, Telegram, maupun WhatsApp dan Instagram yang Anda ikutin di grup-grup wallet. Kepada om, tante, abang, kakak, kekasih Anda, pacar Anda, nenek Anda, kakek Anda, paman Anda, atau orang tua Anda, atau teman-teman Anda yang Anda cintai, bahwa ada video yang bermanfaat seperti ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses 3 jari mangkok dengan saya, Christian Purba. Bye bye.